terima kasih ya kamu sudah berkenan hadir dalam konseling sesi kedua kali ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kegiatan sehari-hari sekarang aman? kurang aman. Oke, kurang aman gitu ya. Kalau boleh tahu nih kurang amannya kenapa? Yang masih terulang lagi. Oh, masih terulang lagi gitu ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling nih gitu ya, kemarin sesi ke-1 gitu. Nah, setelah kamu menceritakan permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya gitu ya, dan kamu juga membayangkan kesuksesan kamu di masa lalu, kira-kira nih selama 1 minggu ke belakang itu ada nggak gitu hal yang berubah pada diri kamu gitu, hal yang positif gitu, ada nggak? Ada. Kalau boleh tahu apa tuh? Sisi positifnya Ya, hal yang positifnya. sering bangun lebih pagi, habis itu lebih semangat beraktivitas. Lebih semangat beraktivitas. Kalau boleh tahu nih, semangat beraktivitas itu seperti apa sih gitu? Jadi semangat untuk sekolah, semangat untuk melakukan hal-hal yang kecil, mau itu Contohnya gitu seperti apa? Contohnya kayak belum ada bel nih, belum ada bel masuk, tapi kita udah siap-siap pakai sepatu kayak. Berarti dalam 1 minggu kemarin itu kamu ada gitu ya perubahan yang positif seperti tadi ya kamu katakan kamu bangun lebih awal gitu, terus kamu juga ketika bel belum berbunyi mungkin ya kamu udah siap gitu, udah siap untuk masuk kelas gitu ya. Oke, nah terus kemarin kita juga sudah mendiskusikan ya terkait dengan tugas rumah gitu yang akan kamu kerjakan selama 1 minggu kemarin. Nah, kira-kira masih ingat gak tugas rumahnya apa aja? Masih. Oke. Apa aja tuh kemarin? Paling ada beberapa yang udah dikerjain. Dari olahraga, udah mulai lebih semangat, lebih konsisten, lebih programin lagi. Di situ dari media sosial, jadi kayak akun TikTok udah dihapus. Paling ada IG doang. Terus ada lagi ini apa namanya, kayak nggak bisa, jadi apa namanya itu, kayak kerumunan. Kamu belum bisa ikut dalam kerumunan gitu ya. Oke. Nah, tadi nih olahraga gitu, kamu alhamdulillah ya sudah semakin terprogram ya sekarang olahraganya. Kamu biasanya olahraganya tuh apa sih gitu, kayak gimana gitu? Olahraganya itu paling lari, push up, pull up, udah paling. Kalau dalam sehari tuh biasanya kamu ngelakuin olahraga itu berapa menit gitu atau berapa kali gitu lah? Paling 3 set 3 kali. 3 set 3 kali. Biasanya itu di waktunya kapan? Di waktu pagi. Kalau misalnya pagi ngelakuin, sore, kalau sore ngelakuin pagi. Iya, berarti antara pagi dan sore gitu ya. Kamu udah konsisten berarti ya sudah mengerjakan hal tersebut setiap hari gitu. Walaupun berarti ada sedikit lah rasa, tapi ya, paksain gitu ya. Oke. Terus kamu juga tadi udah menghapus sosial media mungkin seperti TikTok gitu. Nah, tadi kamu juga bilang IG gitu ya. Nah, belum gitu. Nah, kira-kira nih IG itu membuat kamu ini gak menarik kamu untuk ke hal yang tersebut gak? IG itu kira-kira menarik, ada gitu ya. Itu juga karena terlalu dilihat lama, di like. Oke. Berarti kalau di IG itu kalau misalkan kamu ngelihat video yang kayak seperti itu, kamu like gitu, dilihat lama gitu ya. Jadi tuh di scroll terus pasti ada. Oh iya, berarti kalau misalkan memungkinkan itu juga kalau kamu bisa gitu ya, itu lebih bagusnya gimana menurut kamu tuh? Nggak tahu. Lebih bagusnya dihapus, tapi masa gak ada media sosial. Berarti kamu masih keberatan ya gitu kalau misalkan untuk menghapus Instagram gitu ya. Oke, nah yang ketiga tadi kan ketika kamu berada di ruangan yang sunyi mungkin ya, yang sepi gitu, kamu akan ke ruangan yang lebih ramai lagi gitu ya. Tapi itu masih
belum kamu lakukan gitu. Kira-kira nih ada nggak hambatannya gitu, kenapa kamu masih belum melakukan hal tersebut? Hambatannya paling hawa nafsunya. Hawa nafsunya gitu, berarti kamu belum bisa mengelola kembali gitu ya hawa nafsunya. Oke, nah mungkin itu ya yang harus kamu ingat kembali untuk tugasnya yang itu gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih mengelola hawa nafsunya gitu. Oke, nah kira-kira nih sekarang kamu berada di skala berapa nih? Posisi kamu sekarang itu, kemarin kan kamu udah beres nih konseling sesi pertama gitu, kamu sudah menceritakan permasalahannya apa aja gitu, kamu juga sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan kan. Tadi juga kamu udah bilang gitu ada perubahan yang positif dalam 1 minggu kemarin tuh. Nah kira-kira nih sekarang ada di skala berapa kamu? Skala 9. Oh di skala 9. Oke, persisnya gitu skala 9 itu seperti apa? Persisnya itu kayak seperti, jadi lebih hari-hari itu lebih enak, lebih pokoknya bagus lah, lebih fit, lebih semangat lagi. Kan kemarin kan di skala 8 ya kalau ya. Skala 8 kan masih kurang nih, semangatnya masih belum ini. Itu hawa nafsunya juga masih menggelegar-gelegar banget. Sekarang dinaikin satu Berada di skala 9 gitu. Nah, kira-kira nih kamu pengen ditaikin ke skala berapa sekarang? Sekarang skala 10. Oke, skala 10. Iya. Oke, nah kira-kira nih kalau misalkan kamu udah ada di skala 10 nih, apa sih yang kamu rasakan gitu? Pasti nggak bakal ada hawa nafsu lagi, pasti kayak kalau misalnya sepi langsung nyari kerumunan gitu. Kalau misalnya sekolah ada ini pasti langsung di skala 10 pasti mau nggak bakal ingat hal-hal Kamu negatif, langsung lebih bisa mengelola hawa nafsu kamu gitu ya. Di sini saya ingin gitu ya bertanya kepada kamu, dan kayaknya ini tuh membutuhkan fokus yang sangat besar gitu ya, dan kamu juga harus cukup rileks gitu ya. Nah di sini saya ada sebuah buku gitu ya. Nah ini tuh diumpamakan buku ini itu semua kisah atau cerita hidup kamu itu ada di sini semuanya. Nah terus kamu juga sudah menceritakan permasalahan yang kamu rasakan kemarin gitu ya, permasalahan sudah kamu ceritakan. Nah di buku ini itu selesai gitu, selesai ya, nggak terjadi apa-apa lagi gitu, kamu sudah mencapai ketujuan yang kamu tuju gitu ya. Nah bisa gak? bisa. Oke, ini silahkan. Oke lah, saya ingin nanya dulu nih, kira-kira kamu tempat yang membuat kamu tenang itu kira-kira di mana? Tempat tenang di masjid. Oh di masjid. Oke, kamu boleh nih bayangkan, boleh tutup mata. Oke, boleh. Tarik nafas terlebih dahulu. Boleh hembuskan. Tarik nafas. Lalu hembuskan. Rasakan, tarik nafas. Ada yang masuk ke dalam hidung kamu, lalu hembuskan. Oke, lebih relax lagi. Tarik nafas lagi. Oke, lalu hembuskan. Oke, saya ingin kamu membayangkan kamu berada di tempat yang dimana tempat itu membuat kamu merasa tenang, nyaman, rileks. Kamu tidak memikirkan beban yang ada di pikiran kamu. Oke, sudah terbayang? Seperti yang tadi kamu katakan, kamu akan merasa tenang dan nyaman dan rileks ketika kamu berada di masjid. Oke. Saya ingin mengetahui hal kesuksesan yang ada di dalam buku itu, di dalam kehidupan kamu, hal-hal yang sukses, hal-hal kesuksesan pada diri kamu di buku itu. Coba kamu buka di halaman berapa? Di halaman yang mana? Oke, sudah ada? Oke, kamu sudah membuka buku itu.
itu. Oke, boleh kamu fokus ke buku itu, halaman itu. Kira-kira kesuksesan apa yang ada di buku itu? Sukses mencapai target dari mulai tahap disitu, sukses dalam konsisten. Di halaman itu kamu melihat kamu itu sukses mencapai target kamu tahfidz gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih judul yang cocok untuk halaman tersebut kira-kira apa nih? Ya, yang cocok untuk halaman tersebut kira-kira apa? Menjalani hidup dengan bahagia. Menjalani hidup dengan bahagia. Nah, saya ingin kamu membuka lagi halaman berikutnya, yang dimana halaman berikutnya itu ada kesuksesan yang lainnya gitu pada diri kamu. Boleh kamu buka lagi. Oke. Ada sedikit. Oke. Boleh diceritakan apa yang ada di dalam halaman tersebut? Sukses membuat satu keluarga bahagia. Oke, sukses membuat satu keluarga lebih bahagia lagi gitu. Nah, kira-kira tuh judul yang cocok untuk di halaman tersebut apa? Buat keluargamu bahagia. Oke, buat keluargamu bahagia. Ada lagi selain itu di halaman yang lainnya? Sudah. Oke, sudah. Berarti yang pertama itu kamu sukses mencapai target kamu gitu ya dalam menghafal Al-Quran, tahfidz. Yang judulnya itu menjalani hidup dengan baik lagi. Oke. Yang kedua itu sukses membahagiakan satu keluarga gitu ya. Nah, setelah kamu membuka halaman tersebut dan kamu memberikan judul tersebut, pasti ada perubahan dalam diri kamu. Adakah orang yang mengetahui perubahan pada diri kamu? Paling dari orang tua. Oke. Orang tua, kakak, satu keluarga pun. Kayak satu keluarga. Kira-kira nih apa yang mereka katakan kepada kamu? Bagus lah, udah bisa, tapi nggak bisa tercapai. Itu tidak malas-malasan dalam hal seperti sholat apa. Nah, ketika keluarga kamu mengatakan hal tersebut, perasaan apa sih yang muncul pada diri kamu? Perasaan bahagia ke diri sendiri. Bisa mencapai target yang dimana target itu emang susah, tapi bisa dilewati. Oke. Kamu merasa lebih bahagia lagi ketika keluarga kamu mengatakan hal-hal tersebut gitu. Nah, saya ingin kamu membayangkan kembali. Boleh ditutup dulu bukunya. Oke. Saya ingin kamu membayangkan kembali semua permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya itu semuanya selesai. Semuanya selesai. Nah, kira-kira perasaan yang muncul pada diri kamu itu apa? Perasaan bisa capai target, jadi kayak kan udah selesai ya masa-masa kelam dulu ya. Kayak hidup kayak tanpa beban, tanpa ada hawa nafsu, tanpa ada kekangan dari hawa nafsu itu. Berarti kamu lebih bahagia lagi gitu ya. Nah, kira-kira perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak.
berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Oke, tidak berwarna. Nah, saya ingin coba kamu kembali masuk ke dalam kebahagiaan itu di masa lalu kamu. Oke, boleh, udah kebayang? Tadi perasaan bahagianya besar atau kecil? Besar ya. Nah, coba kamu bayangkan ada rasa bahagia itu yang sangat besar sekali. Udah kebayang ada rasa bahagia yang sangat besar? Oke. Dan kamu masuk ke rasa bahagia tersebut. Dan di dalam kebahagiaan tersebut ada kebahagiaan kamu di masa lalu. Di masa lalu kamu. Oke, udah kelihatan? Udah kebayang? Oke. Saya ingin mengetahui kebahagiaan di masa lalu kamu itu apa saja sih? Boleh kamu ceritakan? Bahagia di masa lalu kayak dibeliin apa aja sama orang tua, soalnya kan anak terakhir ya, jadi suka dikasih Itu kamu merasa sangat bahagia, terus disayang lah. sayang oleh orang tua kamu. Nah, persisnya itu waktunya kapan itu? Waktunya pas SD SMP lah. SD, SMP. Iya. Selain itu ada lagi? Paling sama kakak saya juga suka ngasih waktu SMP kebahagiaan saya. Berarti ada gitu ya di waktu SMP ketika kamu dikasih oleh kakak kamu hal-hal yang kamu inginkan. Iya. Gitu. Selain itu ada lagi? Udah. Oke. Boleh kamu buka mata kamu? Oke. Tadi kamu sudah membayangkan banyak sekali gitu ya perubahan yang positif ternyata gitu. Banyak sekali kebahagiaan kamu di masa lalu gitu ya. Sangat banyak sekali gitu. Nah, kira-kira nih untuk menaikkan ke skala selanjutnya apa sih yang harus kamu kerjakan untuk mencapai tujuan kamu itu? Paling tinggal satu yang tadi mengalir keramaian apa namanya, tidak sendiri lah. Oke, tidak sendiri mencari keramaian. Kira-kira nih strategi apa sih, seperti apa gitu? Kamu kan kemarin udah ya berbicara saya akan lebih bergaul lagi bersama teman-teman saya gitu. Nah, kira-kira nih kamu ada nggak strategi gitu? Seperti apa nih strateginya? Paling kayak ngajak teman lah, ngajak. Kamu lebih mengajak teman kamu gitu ya untuk bermain atau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Oke. Selain itu ada lagi? Udah. Nah, jika diskalakan nih sekarang kamu berada di skala berapa? Skala 10. 10. Oke. Kira-kira nih skala 10 itu seperti apa? Kayak beban udah nggak ada lah, udah tinggal jalanin hidup, tinggal ibadah yang banyak. Oke, ibadah yang banyak, menjalani hidup gitu ya. Tidak ada hawa nafsu yang tidak benar. Oke, tidak ada hawa nafsu yang benar-benar yang menggebu-gebu gitu ya. Kamu bisa lebih mengelola emosi kamu gitu ya, lebih bisa mengelola hawa nafsu kamu. Ketika hawa nafsu itu muncul, kamu bisa menyalurkannya ke hal-hal yang lebih positif seperti tadi yang kamu katakan di awal gitu ya. Ketika kamu hawa nafsu kamu menggebu-gebu, kamu bisa olahraga atau mencari keramaian. Paling itu ya untuk tugas pekerjaan rumahnya gitu ya. Ketika kamu hawa nafsu kamu menggebu-gebu, kamu mencari teman kamu dan mengajak ke keramaian tersebut supaya kamu bisa menyalurkannya ke hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu menuliskan ya kesan dan pesan ketika setelah kita melakukan sesi konseling yang sesi kedua ini nih. Gitu. Apa sih kesan dan pesan kamu gitu untuk sesi konseling kali ini gitu. Boleh? Boleh.
Boleh nggak saya mengetahui apa yang kamu tulis? Boleh. Oke, boleh kamu bacakan? Sudah sedikit mencapai target, yaitu target saya berhenti PMO. Sudah tidak ada hawa nafsu yang sangat menggebu-gebu, dan sudah konsisten dalam olahraga, dan sudah menghapus media sosial. Oke, baik. Ternyata gitu ya, banyak hal-hal yang positif yang kamu dapat dalam sesi konseling kali ini gitu ya, alhamdulillah. Nah, saya juga ingin menyampaikan pesan dan kesan saya gitu ya ketika saya konseling bersama kamu gitu ya. Nah, banyak sekali gitu ya pelajaran yang bisa saya ambil gitu, dan saya juga sangat bangga sekali gitu ya terhadap kamu, bahwa kamu itu berani gitu untuk menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang gitu, yang mengganggu dalam kegiatan kamu sehari-hari gitu. Itu bukan hal yang mudah gitu ya, tapi kamu bisa gitu untuk melawan rasa itu gitu ya. Pasti ada rasa malu untuk menceritakan hal tersebut gitu ya, tapi kamu bisa gitu untuk menceritakan hal tersebut kepada saya gitu. Saya sangat merasa bangga kamu bisa seterbuka itu kepada saya gitu ya. Nah, terus pesannya dari saya harap sih kamu bisa lebih baik lagi gitu ya. Ketika kamu berada di lingkungan kamu gitu, kamu bisa mengelola hawa nafsu kamu gitu, kamu bisa berhenti dari PMO tadi gitu ya. Terus tujuan-tujuan kamu itu, harapan-harapan kamu juga semuanya tercapai gitu. Nah, mungkin untuk sesi konseling kali ini itu harus kita akhiri gitu ya, harus kita akhiri. Oke, sekali lagi saya merasa sangat bangga sekali pada diri kamu gitu ya, karena kamu sudah berani untuk membicarakan permasalahan yang sedang kamu alami. Oke. Nah, untuk sesi konseling kali ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kamu gitu ya, karena kamu sudah mau konseling bersama saya. Oke. Terima kasih.